Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu Anda, saya, kita semua pernah yang namanya menghadapi suatu persoalan hidup, tantangan hidup yang menjadikan kita untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam kedewasaan saat mengambil sebuah keputusan. Hari ini Tuhan mengutus kita untuk berbuat sesuatu di tengah pandemi COVID-19. Kita orang beriman mestinya tidak hanya pandai mengeluh, tetapi belajar menemukan solusi dari setiap persoalan yang kita miliki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang subur dalam aneka situasi. Sesulit apapun, bantulah kami agar semakin tekun beriman kepadamu dalam situasi zaman ini, terutama di tengah pandemi COVID-19. Bantulah kami untuk senantiasa bijaksana di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan bacaan yang begitu menarik, sederhana, tetapi mungkin Anda dan saya serta kita semua seringkali melupakan. Di sini dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menggambarkan bagaimana kesulitan mereka untuk berjumpa, bertatap muka dengan jemaatnya. Tetapi itu tidak membuat Paulus untuk berhenti berkarya. Ia tetap berkarya, ia tetap menjalankan tugas perutusannya dengan menuliskan sebuah surat, dengan membawa mereka, jemaat di Tesalonika, di dalam doanya. Kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berbagi cinta kasih Allah di dalam doa. Kita bisa membawa saudara-saudari kita yang jauh dan tidak bisa bertemu dengan kita yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jangan lantas kita menjadi alasan atau menjadikan alasan pandemi COVID ini bagi kita untuk tidak menyapa saudara-saudari kita. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak fasilitas yang bisa membantu dan membuat kita untuk tetap menjalin komunikasi yang baik. Seringkali pengandaian hanya karena kita mendengar suatu keputusan, suatu informasi dari orang-orang yang menjadi atasan kita, lantas kita tidak mau mengklarifikasi. Seringkali hal sederhana ini menjadi sebuah bencana ketika kita tidak peduli. Hari ini Paulus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk peduli. Jangan karena masa PPKM lalu kita jadikan alasan untuk kita tidak membantu, tidak peduli, dan tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Di dalam Injil hari ini, Injil Matius, Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa siap siaga, berjaga-jaga. Masa PPKM ini menjadi masa di mana kita harus tetap berjaga-jaga. Level memang sudah diturunkan, tetapi ketaatan dan kesetiaan mestinya tetap pada kualitas yang sama. Seringkali bahaya silih berganti datang dan tak henti-hentinya, merusak dan menghancurkan, bahkan melenyapkan nyawa dari sesama kita hanya karena kecerobohan, hanya karena kita lalai untuk siap siaga,
Karena kita terlalu bersuka cita dan berbahagia karena status atau level PPKM kita diturunkan. Harapannya dengan level PPKM yang diturunkan, kita tetap setia, kita tetap mengikuti prokes, kita tetap mampu mencari solusi dan menjadi pribadi yang kreatif untuk memecahkan suatu persoalan yang kita hadapi saat ini. Tuhan mengutus Anda dan saya serta kita semua menjadi pribadi yang mampu menginspirasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Orang beriman senantiasa mau berproses, mau mempelajari situasi, bukan hanya sekedar meratapi, bukan hanya sekedar mengeluh, bukan hanya menangisi persoalan ini, tetapi bagaimana kita diajak untuk mencari solusi. Salah satunya ialah kita menjadi pribadi yang mampu menggunakan kreativitas, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah sikap siaga kita menghadapi segala cobaan yang silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mengeluh, meratapi, dan juga menangisi situasi seperti saat ini tidaklah membawa penyelesaian pada persoalan yang kita hadapi. Kita harus menjadi pribadi yang aktif. Kita harus mencari informasi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan senantiasa mengikuti apa yang kita pikirkan, mengikuti apa yang kita kehendaki, meskipun itu seringkali akan mempersulit kita di masa yang akan datang. Hari ini Yesus mengutus Anda dan saya serta kita semua untuk mencari solusi dan bukan menjadi pribadi yang memprovokasi. Mari kita belajar memberikan informasi yang tepat, memberikan informasi yang berguna, memberikan inspirasi yang membuat orang terinspirasi untuk berbuat suatu kebaikan di dalam menapaki perjalanan hidup kita. Dengan demikian, di dalam kesaksian sebagai orang beriman, kita benar-benar mampu menjadi terang dan bersaksi akan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Karena kasih Allah itu tidak melenyapkan nyawa orang tak bersalah, tetapi membawa orang pada pertobatan dan kebenaran yang Allah kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Anda dan saya serta kita semua diciptakan begitu baik adanya. Tentu ada kelemahan karena kita manusia, tetapi Tuhan juga memberikan suatu kelebihan kepada kita. Gunakanlah itu sebagai sarana untuk membagi berkat Tuhan. Pakailah itu untuk menginspirasi banyak orang. Belajar, melihat situasi, mencari solusi, dan mengikuti proses dengan baik. Itulah cara kita untuk tetap siap siaga menghadapi persoalan yang akan datang. Orang yang mau dengan rendah hati belajar, ia akan memperoleh apa yang ia cari, yaitu kebenaran yang sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.